Batavia, begitu dulu ia disebutnya. Nama yang begitu elok untuk kota yang begitu elok. Kota yang megah, kemegahannya tersohor melintasi samudra. Kota yang dikaitkan dengan kapal-kapal megah di pelabuhan. Kini, Jakarta. Dengan segala keriuhannya, mataharinya, sejarah kehidupannya. Dari sekian banyak cerita yang terlupakan dari Batavia, beberapa di antaranya masih tersimpan dengan baik oleh saksi-saksi bisu bangunan-bangunan di kawasan kota tua di Jakarta Barat. Salah satu di antaranya merupakan sebuah bangunan tempat ibadah yang telah digunakan sejak zaman Kastil Batavia masih berjaya hingga saat ini. Selamat sore, perkenalkan nama saya, dipanggilnya Pak Tasum. Jadi gereja Sion ini dibangun pada tanggal 19 Oktober 1693. Itu peletakan batu pertama. Terus kita ambil singkatnya, pada tanggal 23 Oktober 1695 itu berdiri. Dan langsung diresmikan pada tanggal 23 Oktober 1695. Jadi gedung gereja Sion ini usianya nanti tanggal 23 Oktober besok 324 tahun deh. Oke ya. Satu, kita ngambil dari orgel. Orgel yang ada di belakang saya itu datang ke Jakarta dari tahun 1860 dan satu paket sama mimbar depan. Kedua, dan satu paket sama meja-meja bangku panjang untuk sekarang untuk paduan suara. Zaman dulunya untuk orang-orang tertentu mau pada ibadah di gereja Sion ini. Pada tahun 1596, Belanda masuk ke Batavia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan menempati beberapa pulau di Indonesia. Pada tahun 1675, sebuah pondok dibangun di tanah kuburan sebagai tempat pembelajaran agama, katekismus. Pada tahun 1695, Gereja Sion dibangun untuk menggantikan gubuk kecil yang dahulu digunakan oleh para tawanan Portugis yang berasal dari Sri Lanka, yang disebut bangsa Portugis hitam, meskipun darah Portugis tidak banyak mengalir di darah mereka. Gereja yang kini berlokasi di sudut jalan Pangeran Jayakarta dan Mangga Dua Raya, Jakarta Barat, dahulu dikenal sebagai Portugis Buitenkerk atau gereja Portugis yang berada di luar, karena lokasinya yang berada di luar tembok Kastil Batavia. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Pieter van Hoorn atas perintah Johan van Hoorn yang merupakan kepala gereja saat itu. Gereja yang dirancang oleh arsitek Ewout Verhagen dari Rotterdam ini diserahkan kepemilikannya oleh Belanda pada GPIB setelah kemerdekaan Indonesia dan diubah namanya dari Portugis Buitenkerk
menjadi GPIB Jemaat Sion pada tahun 1957. Bangunan berbentuk persegi empat dengan fungsi utama sebagai ruang ibadah dan bangunan tambahan sebagai konsistori ini dapat menampung hingga kurang lebih 1.000 jemaat. Bentuk atap gereja saat ini berbentuk limasan sesuai dengan iklim tropis di Indonesia. Gereja ini merupakan sebuah bangunan yang terbuat dari batu bata yang direkatkan dengan campuran pasir dan gula tahan panas, dengan pondasi sekitar 9.000 hingga 10.000 batang kayu dolken atau baluk bundar, dan dindingnya mempunyai lebar lebih dari 1 meter, kurang cocok dengan iklim tropis di Indonesia. Ruang ibadah secara tak kasat mata terbagi menjadi 3 bagian. Balkon dari papan kayu tempat alat musik orgel berada, area jemaat, dan area mimbar pastori yang dekat dengan bangunan konsistori. Ruang konsistori sendiri menjadi ruang bagi para pengurus gereja untuk bersiap sebelum kegiatan ibadah dimulai. Bila melihat fasad gereja Sion, pintu dihiasi dengan ornamen pilar khas zaman kolonial Belanda awal bergaya Romanes, yang bisa dilihat pada bangunan-bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda lainnya, seperti pada bangunan Museum Wayang di kawasan Kota Tua, Jakarta. Fasad bangunan gereja dan konsistori juga dihias dengan pintu-pintu dan jendela yang besar. Pintu bangunan Gereja Sion khas bentuk pintu kastil pada abad ke-17. Gereja bergaya gereja bangsal atau Hall Church ini disangga dengan 6 tiang besar yang pada awalnya terbuat dari kayu hingga tahun 1725. Kemudian diganti dengan batu berwarna putih berjenis Tuscan yang terlihat seperti bentuk segitiga bila dilihat secara tegak lurus. Langit-langit gereja berbentuk setengah lingkaran yang berjumlah 3 terpasang berderet dengan jarak yang rapat. Balkon Gereja Sion berbentuk segi empat dari bahan kayu jati dan disanggah oleh tiang bulat bergaya ionik. Dinding balkon juga dihias dengan 130 pilar kecil dan bagian depannya diukir ornamen bergaya barok. Balkon ini kini digunakan sebagai tempat alat musik orgel yang masih bisa digunakan hingga saat ini. Mimbar antik di Gereja Sion berbentuk dasar mirip cawan dan dibuat dari kayu jati berwarna coklat tua. Mimbar ini maupun tangganya dihiasi dengan ukiran ornamen berbentuk sulur daun yang dicat warna emas.
Bagian bawah mimbar ditopang dengan 6 sosok kepala malaikat bersayap. Mimbar ini dipersembahkan oleh H. Bruin bersamaan dengan tudung kanopinya yang bertopang 2 bergaya ionik, masih dengan langgam barok dan motif sulurnya. Motif sulur ini juga dapat ditemukan pada kursi-kursi berukir berukuran besar yang dahulu digunakan oleh petinggi-petinggi VOC pada zamannya. Kalau barang-barang kita ada bangku dan lampu, ini lampu asli. Ini abad ke-18, lampu yang di atas ini. Terus ada bangku ukiran di sana juga abad ke-17. Bahkan kita waktu tahun 2015 ada dibawa pameran ke Singapura, 2 buah. Dipinjam ke Singapura untuk pameran barang-barang tua yang ada di Jakarta. Semua dulu ada kita yang di Jakarta, ada 16 unit yang ada di Jakarta dibawa ke Singapura. Dua bangku antik lainnya terdapat di sebelah kanan dan kiri mimbar, berbentuk setengah lingkaran dengan ornamen gaya barok, masih terawat hingga saat ini. Bangku besar di bawah balkon gereja yang juga dulu digunakan oleh pejabat-pejabat berkebangsaan Belanda terlihat dihiasi ukiran motif sulur, malaikat, dan juga iblis. Meja bundar yang dikelilingi kursi antik dengan anyaman rotan khas jemaat Portugis hitam pada zamannya, kini tidak lagi digunakan karena sudah terlalu rapuh. Sementara, kursi-kursi jemaat yang terbuat dari kayu hingga saat ini masih kokoh dan digunakan ketika ibadah berlangsung. Di bagian dinding juga terdapat nisan-nisan penanda pejabat kolonial yang telah wafat dan dimakamkan di areal Gereja Sion, serta sebuah batu nisan besar untuk memperingati Gubernur Jenderal Karel Reniers dan istrinya yang telah menghibahkan tanah mereka untuk membangun Gereja Sion. Kursi yang mirip dengan yang ada di ruang ibadah juga terdapat di area konsistori. Buku-buku bersejarah berbahasa Belanda juga masih disimpan di sana hingga saat ini. Kalau sekarang renovasi sekarang ini kita emang ada direncanakan mau ada renovasi, tapi kita belum ada keputusan, belum ada surat dari pemerintah setempat, belum ada kabar ke pihak pengelola Gereja Sion ini deh. Kini, lonceng di Gereja Sion tidak lagi dibunyikan sebagai tanda dimulainya pembelajaran katekismus bagi jemaat Portugis hitam, melainkan untuk menandakan dimulainya ibadah bagi para jemaat GPIB Gereja Sion di setiap hari Minggu.
Gereja Sion. Peninggalan yang begitu unik, saksi bisu sebuah kisah yang telah berlangsung 4 abad lamanya. Bukti kejayaan Batavia, sang ratu dari timur. Jejak sebuah periode budaya yang telah lampau terlewati, namun kesannya mendalam hingga saat ini. Ilmu arsitektur dari setiap detail bangunannya menjadi sebuah peninggalan bagi kita untuk senantiasa dipelajari dan dilestarikan.